Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang kriteria amal yang paling dicintai oleh Allah di antara 40 anak tangga yang menjadikan kita mampu meraih keridhaan, kecintaan, dan rahmatnya Allah pada kehidupan kita. Kita sampai pada anak tangga yang ke-17, yaitu salah satu di antara ciri khasnya, karakteristiknya mereka yang berjalan lalu mendapatkan titipan cinta dan ridhanya Allah, yaitu adalah mereka yang diridhai oleh Allah ketika mereka berbakti kepada orang tua mereka. Kita kemarin membahas dulu, karena sesungguhnya terkadang pembahasan tentang masalah birrul walidain disampaikan secara tidak utuh, padahal ini merupakan sebuah tema yang sejatinya utuh. Tentunya dalam pembahasan sebelumnya kita sudah bahas poin yang pertama, bahwasanya sebelum anak itu durhaka kepada orang tua, terkadang orang tua itu durhaka kepada anak. Kadang-kadang hukum kausalitas itu terjadi karena ada akibat disebabkan karena sebab yang dilakukan dan dikerjakan. Makanya kisah dialog yang saya sampaikan pada pertemuan 2 bulan atau pertemuan 2 kali sebelumnya adalah bagaimana ketika ada anak durhaka kepada orang tuanya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tapi ternyata orang tuanya lebih dulu durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tua. Di sisi yang lainnya kita juga harus paham, kewajiban kita menjadi orang tua adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita selaku orang tua dengan segenap hati dan sepenuh jiwa. Karena dengan apa yang kita lakukan pada kewajiban kita memudahkan anak-anak nanti mudah berbakti kepada kita. Jangan menjadi orang tua yang menyulitkan anak itu berbakti kepada kita karena kewajiban yang tidak kita perhatikan kepada anak ketika anak itu berada di dalam pendidikan kita. Kita juga mempelajari tidak setiap orang tua itu mereka mampu menjadi walidun dan walidatun. Karena banyak orang tua yang hanya menjadi abi dan umi tetapi tidak pernah menjadi pendidik bagi anaknya. Dan kita pada pertemuan yang setelah itu juga membahas dan merenungi tentang surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ketika kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Kita merenung pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 pada pertemuan kita sebelum hari ini. Kita membahas bahwasanya setelah kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kualitas dan memberikan perbaikan untuk anak keturunan kita, kita berdoa, inni tubtu ilaika, saya bertobat. Disitulah kita mempelajari tentang poin penting. Orang tua yang hebat bukan orang tua yang tidak melakukan kesalahan, tapi orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu mengakui kesalahannya sebagai orang tua dan orang tua yang tidak pernah sungkan untuk meminta maaf terhadap setiap kekurangan dan kesalahan yang dia lakukan kepada anaknya. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang mari kita membahas tentang bagaimana keutamaan kita kepada orang tua kita. Semua pembahasan yang kita bahas pada 2 kali pertemuan sebelumnya tidak boleh menjadi alasan kita untuk tidak berbakti kepada orang tua. Kalaupun ada di antara para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini dari Majelis Ta'lim Ar-Royan dan seluruh para penuntut ilmu yang hadir dimanapun kita berada, kalaupun ada di antara kita atau di antara saya yang tidak memiliki memori yang baik tentang orang tua, memiliki hutang pengasuhan, luka batin pada keluarga yang kita pernah lewati, sekali lagi itu tidak pernah menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua dan birrul walidain. Apa yang menjadi pembahasan kita 2 kali pertemuan sebelum pembahasan kita hari ini, itu adalah sebagai reminder untuk kita sebagai orang tua. Tapi tidak pernah menjadi alasan kita untuk tidak menghormati orang tua kita, walaupun kita menjumpai ada kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh orang tua kita. Maafin orang tuamu kalau memang orang tuamu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kamu bayangkan, supaya kamu gampang dimaafkan sama anakmu. Maafin kesalahan dan kekurangan yang pernah terjadi pada hidupmu di masa kecilmu dengan memori yang mungkin tidak baik pernah kamu peroleh di waktu kecilmu. Mungkin bapakmu pernah begini, mungkin ibumu pernah begini. Maaf. Kualitas hidup itu terletak ketika kita sudah sanggup memaafkan, dan tidak ada orang yang paling berhak kita maafkan kecuali 2 yang paling merujuk kepada prioritas.
yaitu orang tua kita dan pasangan hidup kita. Itu kata para ulama. Orang yang paling pantas mendapatkan maafmu adalah orang tuamu dan pasangan hidupmu. Dan itu yang seharusnya kita berikan. Supaya tidak ada lagi sebuah nama yang kita ingat dengan kebencian dan kepedihan di dalam hati kita. Karena hati kita terlalu berat untuk menyimpan nama yang sepanjang hidup kita memberikan kebencian itu. Dan ironisnya kalau nama itu adalah orang tua kita. Kasus hari ini banyak sekali menampilkan pelakon-pelakon anak yang mereka memiliki luka pengasuhan. Inner cycle-nya tidak bagus. Lalu akhirnya menjadikan kita membenci orang tua kita. Karena sesungguhnya tidak ada kerugian yang didapatkan. Tidak ada kerugian yang didapatkan ketika membenci orang tua. Kecuali kerugian itu tidak berpulang kecuali adalah pelakunya. Makanya inilah yang merupakan perkara yang selalu harus kita jadikan sebuah evaluasi besar. Bisa jadi ketidakberesan kita pada hidup itu bisa jadi disebabkan karena kita tidak beres ketika kita melaksanakan kewajiban kita kepada orang tua kita. Dan itu nanti akan menjadi pembahasan kita. Kita akan membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum kita membahas itu, mari sejenak kita merenungkan sembari kita membayangkan orang tua kita. Ya, mari kita bayangkan kalau masih ada di antara bapak dan ibu ditemani sama bapak dan ibunya, maka ingatlah semua kebaikan yang pernah dilakukan ibu dan bapak kita. Ibu kita yang melahirkan kita. Ibu kita itu yang detak jantungnya itu berdetak bareng bersama dengan kita selaku putra dan putrinya 9 bulan. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang pernah berdetak jantungnya bersama dengan kita kecuali ibu kita. 9 bulan. Tidak ada orang yang sanggup menggendong kita selama 9 bulan kecuali adalah ibu kita. Tidak ada orang yang tulus memberikan semua kebaikan pada kehidupan kita melebihi kebaikan yang mereka harapkan untuk diri mereka kecuali adalah ibu kita. Ya, mereka mungkin punya kekurangan. Ya, mungkin mereka punya kesalahan. Tapi kesalahan itu tidak akan sebanding dengan kebesaran kebaikan yang mereka lahirkan pada kehidupan kita yang sejatinya gelombang yang begitu besar pada kehidupan kita. Air susunya, doanya yang selalu ditujukan untuk kita ketika sajadahnya basah, mendoakan kita. Dan terkadang mereka rela menggigit pahitnya empedu supaya kita merasakan lezatnya ati yang kita konsumsi bersama makanan, karena mereka ingin memberikan yang terbaik walaupun terkadang mereka mengalahkan kepentingan dan kebutuhan mereka sebagai pribadi. Itulah ibu kita. Kalau ada di antara kita yang masih ditemani oleh mereka, lihatlah ubannya. Uban itu merupakan tanda, sinyal dari Allah. Waktumu tidak lama lagi berjumpa dengan ibumu. Supaya kita faham dan supaya kita mengerti bahwasanya uban yang Allah kirimkan dan Allah perlihatkan di mata kita ketika melihat uban bapak dan ibu kita itu tanda. Itu merupakan peringatan. Waktumu tidak lama lagi bersua dengan mereka. Kalau kita menjumpai kulit mereka yang keriput, maka itu pun tanda bahwasanya persuaan kalian dengan mereka tidak terlalu lama. Kalau kita melihat bagaimana telinganya yang sudah tidak lagi aktif mendengarkan semua yang kamu ucapkan, itu tanda sebentar lagi kita akan berpisah. Kalau kita menjumpai ketika mereka sudah mulai bertanya tentang sesuatu yang menurut kita gampang tapi bagi mereka sulit, walaupun hanya untuk menuliskan WhatsApp ataupun membuka YouTube, itu tanda mereka sudah mulai tidak familiar dengan dunia karena mereka akan berarah menuju kepada perjalanan berikutnya. Maka semoga kita menyadari, karena sesungguhnya dunia tidak akan pernah lagi sama. Dunia tidak akan pernah lagi sama setelah kita memasukkan jasad orang tua kita ke perut bumi. Demi Allah. Makanya selalu saya menyampaikan,
Ditinggalkan sama orang tua itu meninggalkan lubang besar pada hati kita. Yang lubang itu tidak akan pernah tertutupi dengan apapun. Karena sesungguhnya lubang itu dinamakan oleh Nabi pintu tengahnya surga. Itulah kita sama orang tua kita. Min ausati babil jannah. Pintu tengahnya surga itu adalah orang tua. Kalau kita membicarakan tentang pintu tengahnya surga, di mana kita nyari pengganti? Kalau kita nyari pintu biasa, gantinya banyak. Kalau kita nyari pintu istana, penggantinya banyak. Bisa kita order dan bisa kita inden. Tapi kalau kita mencari pintu tengahnya surga, kemana kita akan mencari penggantinya? Dan itulah orang tua kita. Dan semoga siapapun yang ada di sini, saya memberikan sebuah nasihat. Dan nasihat itu sudah tidak bisa saya lakukan. Ibu dan bapak saya sudah meninggal dunia. Berikanlah yang terbaik. Karena limit yang kita miliki bersama mereka tidaklah lama. Ibaratnya main game. Kita punya 3 koin. Kalau orang tua kita sudah melewati angka 50, sudah melewati angka 60, koin kita sama mereka tinggal 1. Tidak lagi 3. Dengan kita berharap banyak. Kita koinnya tinggal 1. Dan tentunya kalau kita koinnya tinggal 1, ketika dulu ingat main waktu kecil, kita kalau bermain game, koin tinggal 1 itu kita hati-hati. Dan itulah sejatinya yang kita harus berikan. Bapak kita, tentunya kita menjumpai hari ini berapa banyak suami yang lebih dulu berpulang menuju kepada Allah daripada istrinya. Banyak laki-laki yang tidak ditakdirkan oleh Allah memiliki umur yang panjang sebagaimana para wanita memiliki umur yang panjang. Memang betul, keringatnya orang tua kita, keringatnya bapak memang tidak selezat keringatnya air susu seorang, tidak selezat air susu seorang ibu. Tapi tentunya kita paham, tentunya kita mengerti. Air susu ibu memang nikmat dan lezat dalam membentuk kehidupan kita. Memang keringatnya seorang ayah tidak selezat air susu, tapi keringatnya seorang bapak, itulah yang memberikan pula keberkahan yang dicukupi dengan keringatnya seorang ayah di balik kebesaran keberkahan yang Allah berikan melalui air susu yang diberikan oleh ibu kita. Makanya itulah yang menjadikan kita harus memahami, itulah hal besar yang tentunya kita harus mengerti tentang orang tua kita. Semoga siapapun di antara kita yang telah ditinggalkan orang tuanya, perpisahan itu yang paling berkah itu perpisahan yang menjadikan kita berjumpa kembali di akhirat. Semoga kita berjumpa kembali dengan orang tua kita di alam barzah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bapak dan ibu kita di alam barzah. Mempertemukan kita kembali dengan mereka dalam kehidupan di akhirat. Pertemuan paling indah itu pertemuan kembali dengan keluarga. Karena itulah ruang terindah pada kehidupan kita selaku manusia itu pada gugusan bernama keluarga. Itulah yang menjadikan kita paham
kalau bapak dan ibu kita yang telah meninggal dunia, mereka itu mampu menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir ketika mereka ditanya di dalam kuburnya. Man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Robmu, siapa nabimu, apa agama yang diutus kepadamu. Kalau orang tua kita yang telah wafat itu mampu menjawab satu persatu di antara, semoga bapak dan ibu kita mampu menjawab pertanyaan itu. Maka tidaklah mereka ketika bermalam yang pertama sudah menyelesaikan ujian yang pertama di alam kubur, kecuali mereka berteriak. Teriakannya adalah, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, segerakan hari kiamat supaya aku kembali berjumpa dengan keluargaku, berjumpa dengan istriku, berjumpa dengan suamiku, berjumpa dengan anak-anakku, berjumpa dengan cucu-cucuku. Dan itulah sejatinya yang mereka teriakkan pertama kali ketika mereka baru saja menyelesaikan ujian yang pertama. Dan itu memberi arti untuk kita. Memori manusia terhadap hartanya, memori manusia terhadap pencapaian hartanya, pencapaian finansialnya, posisinya, jabatannya, dan sederet biodata kita yang menakjubkan itu. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka sejatinya rontok ingatkan kita tentang itu semuanya. Yang diingat adalah sesuatu yang paling dalam, menggores pada kehidupan jiwa kita, yaitu tentang keluarga. Orang tua kita berteriak, ya Rob aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, tegakkan hari kiamat ya Allah, supaya aku berjumpa kembali dengan keluargaku, ketemu kembali sama anak-anakku, ketemu kembali sama cucu-cucuku. Itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, tidak ada memori yang paling indah kecuali seorang anak bersama dengan orang tuanya. Makanya kita tidak akan pernah bisa menyampaikan selamat perpisahan kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Walaupun kita menjalani kehidupan, tentunya kehidupan ini tidak akan pernah sama dibandingkan kehidupan kita ketika masih ditemani oleh ibu kita. Kita hari ini mendapatkan apa yang kita peroleh. Ada yang dimudahkan fasilitas, ada yang suaminya baik, ada yang suaminya tanggung jawab sama keluarga, ada yang istrinya baik. Bisa jadi apa yang kita peroleh hari ini itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena semua kemudahan dan kehebatan yang kita peroleh pada kehidupan kita itu yang memang sejatinya adalah bagian dari keberkahan besar yang terus dimintakan orang tua kita kepada kita sepanjang hidupnya. Saya sering melihat dulu saja ibu saya basah dengan tangisan air mata. Dan tentunya tidak ada yang paling didoakan kecuali anak-anaknya. Semoga Allah merahmati orang tua kita, mengampuni dosa-dosa mereka, mengganti seluruh kelelahan mereka, keletihan mereka merawat kita selaku anak dengan balasan terbaik. Dan semoga mereka, orang tua kita, dijauhkan dari azab kubur. Dan semoga orang tua kita diharamkan kulit mereka dari api neraka. Dan semoga Allah memberikan kebaikan untuk setiap urusan keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu.